orang yang melaksanakan amal ibadah, orang yang mengerjakan zikir kepada Allah, bila mana dia beranggapan bahwa itu adalah persembahan yang patut dia rasakan untuk Allah, berarti dia tidak tahu dan dia tidak menyadari dengan sendiri sejatinya hakikat amal ibadahnya itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kenapa demikian orang-orang yang salik, orang-orang yang menempuh benar-benar merintis di jalan Allah, berjalan untuk menjadi hamba Allah yang ma'rifat billah, mereka tidak merasa amal ibadah mereka itu adalah satu buah hal yang patut untuk dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua alasannya adalah liru'yatihim nafsan wa aiban fi ta'atihim, karena mereka melihat di dalam zat perlakuan amal ibadah mereka itu wa'aiban, masih ada aibnya, masih ada aibnya. Ra'au salatahum wa siyamahum, mereka melihat di dalam salat mereka masih banyak aibnya, masih banyak celaan-celaan yang ada di dalam salat itu, yang tidak semestinya muncul di dalam salat itu sendiri, yang tidak semestinya muncul di dalam salat itu sendiri. Contoh misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Hujan turun, hujan turun, pakaian belum diangkat, dalam hati ingat pakaian belum diangkat, aib di dalam sholat. Apakah patut kita merasakan bahwa sholat kita model itu tadi, bahwa kita rasakan bahwa itu adalah persembahan yang terbaik untuk kita kepada Allah? Apakah tidak malu kiranya bila mana kita menganggap demikian itu, karena di dalam ibadah kita masih banyak celah dan aibnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tarawih misalkan, amin, lama betul imam ini jadi imamnya. Aib itu namanya. Aib di dalam ibadah. Allahu Akbar. Tadi sebelum pergi ke masjid pusing keliling cari kunci. Sekali kunci ingat di bawah kasur, ternyata lupa di bawah aib berarti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allahu Akbar, tetet, paket Shopee datang tengah sholat, ada orang titip, rupanya Shopee datang, mesan paket, entah paket istri, entah paket siapa, tak tahu lah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berarti di dalam nafsu, di dalam zat amal ibadah itu sendiri, di dalam zat taat itu sendiri, itu banyak aibnya. Karena mereka merasa bahwa di dalam amal ibadah mereka banyak aibnya, mereka tidak menganggap amal ibadah mereka itu sama sekali patut untuk berhak mendapatkan pahala dari Allah. Mereka tidak merasakan dengan amal ibadah mereka itu merasakan persembahan yang terbaik mereka kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena masih banyak celaan di dalam amal ibadah mereka. Mereka tidak merasakan bahwa mereka adalah orang yang paling suci dengan ibadahnya. Kenapa demikian? Banyak aibnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ra'au salatahum, mereka masih melihat salat mereka itu banyak aibnya. Wasyamahum, dan banyak aibnya di dalam puasa di siang hari, umpama misalkan sama aja adik-beradik itu, misalkan puasa di siang hari kita ini ada bau ayam, ada bau segala macam lah bau, apalagi petang-petang hari ini. Bukan untuk jamaah Masjid Zulfirdaus, ini kebiasaan jamaah orang-orang yang ada di luar negeri sana lah, orang-orang di luar angkasa sana, orang-orang Amerika mungkin. Pagi-pagi petang-petang pergi dia ngurus takjil, banyak segala macam dia tengok, ada paha yang warna pink, ada paha warna kuning. Aib di dalam merasa bahwa puasa mereka itu persembahan yang terbaik untuk Allah. Di mana letaknya kesejatian orang ini terhadap Allah, kesejatian orang ini terhadap Allah. Wa zakatihim, dan mereka merasa di dalam zakat mereka yang dikeluarkan itu masih banyak kekurangannya. Kemudian wa hajjihim, dan juga haji mereka itu masih banyak kekurangannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pulang dari haji sekali ingin disebut Pak Haji,
Berarti haji ini disebut masih ada aibnya. Haji ini tadi masih ada cacatnya, masih ada celah aib-aibnya. Terus wa awrahum syamilatun bil uyub wal afat minal ghafalat wal uluz, dan mereka melihat amal-amal ibadah mereka itu adalah sama sekali banyak kecelaan dan banyak kelalaian dan banyak bagian-bagian nafsu di dalam mereka menjalankan amal ibadah, sehingga fala ya'taduna ila fadli rabbihim wa rahmati, mereka itu tidak menganggap amal ibadah itu adalah sebagai persembahan mereka kepada Allah, hanya saja mereka itu merasakan mereka dapat beribadah atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang salik, keadaan mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah merasakan bahwa haji mereka, sholat mereka, puasa mereka tidak baik, sehingga dengan merasa tidak kebaikan itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyuruh kita ini untuk berprasangka baik. Allah itu tidak menyuruh kita ini untuk berprasangka baik dalam hal apa? Di dalam hal pelaksanaan amal ibadah kita, di dalam hal pelaksanaan pada diri kita. Allah Ta'ala tidak menyuruh bahwa diri kita ini merasa baik. Allah tidak menyuruh bahwa salat kita ini merasa baik. Yang Allah Ta'ala suruh bahwa amal ibadah kita ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Kekhusyukan, ketidakjelasan perasaan di dalam saat kita beribadah, macam-macam gangguannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, ingat sekalinya janji di kedai kopi dengan kawanan, muncul itu dalam ibadah. Apakah itu bukan aib namanya? Masa kita dengan Allah masih ingat dengan itu? Kalau benar-benar kita menyadari itu bahwa itu adalah kelemahan kita dan tidak merasa dengan ibadah kita ini adalah meminta hak kita karena sudah melaksanakan ibadah, kita merasa ada hak kita kepada Allah, minta pahala. Orang yang tidak ada minta hak dia kepada Allah karena lantaran merasa amal ibadahnya yang kurang, ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis kudusi yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, wahai Muhammad, umat yang mana saja di mana daripada umatmu itu mengerjakan amal ibadah dan dia merasa di dalam amal ibadahnya itu serba kekurangan dan serba ketidakcocokan dan dia tidak mengharap pahala daripada aku karena lantaran dia menyadari bahwa amalnya itu tidak berhak untuk mendapatkan pahala, maka aku sendiri dengan kekuasaanku, dengan kemurahanku yang akan memberi pahala. Jadi jamaah, ada ungkapan, satu buah ungkapan ulama di mana ini diungkapkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ali Ad-Daqaq, Abu Bakar Ad-Daqaq, maaf, mungkin kalau ini ekstrim sedikit, yang mencegah kita mendapatkan pahala, hadirin, yang mencegah kita mendapatkan pahala adalah di saat kita beribadah dan didorongi dengan nafsu, lalu hasrat kita ingin sekali mendapatkan pahala tersebut, maka gagal kita untuk mendapatkan pahala. Tetapi bila mana dia melaksanakan amal ibadah, kata Imam Abu Bakar Ali Ad-Daqaq, lalu dia benar-benar menyadari bahwa dirinya serba kekurangan, amal ibadahnya banyak kurang, Allah akan memasang dan melihat kita, dan diri kita ini dilihat oleh Allah dan dipasang pada amal ibadah kita itu dengan pahala. Apa sebab? Karena benar-benar kita menunjukkan pengemis kepada Allah, karena benar-benar kita menunjukkan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.